Untung cuman mimpi, kadang mimpi bawa musibah, melihat buaya bakunyong berenang menyeberang sungai, saknya sok Honda diambil dialir, rupanya 7 bulan nunggak ada bayar. Nah, itu namanya mimpi bawa musibah. Kalau Imam Malik mimpinya bagus, tapi kata orang ada mimpi yang bagus aja. Amun mimpi di kapung ular bagus aja. Amunnya lelaki di kapung ular hadengi, itu aja ada orang hendak. Amun bibini mimpi kapung ular hadengi juga jangan buka. Pura buka aja. Itu ada orang hendak. Jadi ada kawan saya mimpi di kapung ular senangnya. Aku mimpi di kapung ular aja. Ya aku jangan senang dulu dilihat ularnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru, orang-orang tua kita, pengurus masjid, para imam yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan pengajian ba'dal maghrib menjelang datangnya sholat Isya. Mudah-mudahan kesempatan ini akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, Ightanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 macam kesempatan sebelum datang 5 macam penghalangnya untuk melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena setiap kita bakal dihadapkan dengan masa tua. Penyakit yang tidak dapat diobati adalah penyakit tua. Ke dokter mana saja berobat tetap berimpus sakit. Kenapa umur bertambah 6 bulan duit habis. Jadi kelihatan tuanya. Maka penyakit itu
Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka sedikit demi sedikit akan kami kembalikan kepada asal kejadian. Kita baru lahir, mandi dimandii. Kaina amun sudah tuha merasai kita mandi dimandii oleh anak cucu. Kita waktu baru lahir takamih di kasur, takamih di kain. Kaina amun sudah tuha mulai takamih di kasur. Cuman beda kalau anak kecil tak kencing di kasur, langsung dimandi oleh mamanya, dipupur, diarumi, ditimang. Si intai nang apa anjir bapak kami di kasur. Tapi kalau sudah tuha tak kami di kasur 2 hari hanya ditapasakan anak. Kadang anak merangut orang bahaya, anak kami itu dirasa-rasa bahaya. Kayak apa nama rasa-rasa, bukan merasa lagi tak kami seorang. Kita lagi ke kanak berjalan bekisut. Nanti kalau sudah tuha merasai bekisut. Kami ada di pengajian kami itu nang bini bekisut, nang laki beting kawung. Rami banget di rumah itu kayak orang kambar. Itu kembali asal. Kita lagi ke kanak, telinga kadapati mendengar. Nanti kalau sudah tuha mulai telinga kadapati mendengar, agak taguh sedikit. Orang ke hulunya ke hilir. Orang hendak koma RT-nya bertukar sate. Maliset telinga kadapati mendengar. Kita baru lahir mata kada hawas meteh, kada pati iteh, kabur mata. Kaina mun sudah tuha mulai mata kabur, tak kumpul anak cucu kada nang pinandunya. Oh nek je, pinandu lapian nek. Siapa nih? Tahu uji sidin. Ni ai cucu nang di Martapura. Uji sidin ngirim marasai. Kita tuha itu kena. Ni pang ni pinandulan nek kada uji sidin. Ni ai nang dari Sumatera, Jesiden pulang. Ada cucu nang agak wawangalan sikong. Ambilakannya duit 100.000 nang habang. Ditatinginya, oh nek je, mun ngini pinandulan nek, amun ngintu aku pinandu ai Jesiden. Untung masih pinandu di duit lagi. Jangan ada pinandu, iya dah. Kembali asal. Kita baru lahir kada begigi. Nanti kalau sudah tuha mulai kada begigi. Cuman berbeda. Kalau ke kanak kada begigi berabut orang mencium. Sudah tuha kada begigi siapa yang cium? Jangankan orang anak cucu tahambur bukahan. Awas jangan cucu mak lampir datang pulang. Apa nasib kita di masa tuha? Amun kada beramal ibadah di masa muda, maka masa muda tidak datang 2 kali. Kita gunakan untuk memperbanyak amal ibadah sebelum datang masa tuha. 1. Yang kedua, ujian Nabi, wasihataka qabla sakamika. Gunakan masa sihat sebelum datang masa sakit. Karena penyakit datang kada diundang, bulik kada mau. Kita kena penyakit tensi tinggi, itu kada hilang kada. Cuman kalau kita tahan bepantang, alhamdulillah penyakit itu kada sakit. Karena mun terlanggar pantangnya naik pulang tensi. Berarti tensi tadi kada hilang. Kita dapat penyakit kolesterolnya tinggi. Kalau tahan berit wagas kita, apabila tak makan hundang galah pulang. Apalagi di warung bayar seorang main naik lagi. Kolesterolnya kuat naiknya. Kalau kawan bayarkan kayak tadi, itu kada kolesterol. Tidak ada kolesterol. Saya kan makan hundang galah, kata kawan kada kolesterol, ya Ustaz dak. Saya bilang kalau di rumah kawan kada kolesterol, yang mau kolesterol kan di rumah seorang. Karena jadi pikiran, isok nukar pulang pun duit pulang. Nah. Banyak penyakit di akhir zaman datang buliknya kada mau. Maka akhir zaman ini penyakit tumpang tindih kebanyakan. Penyakit itu sampai komplikasi. Komplikasi kan. Kebanyakan penyakit ini saling berkait. Dokter bingung nang mana diobati orang nih. Obati asam urat kena tensi, obati tensi kena jantung,
berarti jantung kena kolesterol, obati baik-baik duitnya kada cukup. Aduh, kada diobati kada ketahuan. Akhir zaman. Amun orang bahari ya orang bahari ya tahan sedikit. Orang bahari itu ada nang umur 70 tahun belum pernah menyicip jarum suntik. Ada pernah sidin amun garing panas dingin awak bawa din nabas ke kabun bulik sigar. Sihat bulik. Amun demine umur 70 garing bawa nabas ke kabun bisa kada bulik lagi. Mati di tengah kabun doang dah. Orang bahari tersihat pada kita. Orang bahari ada katanya umur 70 tahun lebih dah. Diwawancari dokter. Ada penyakit nih, dadak aja sidin. Asam urat nih bagus aja sidin. Tensi pang nih kayak tupang aja sidin. Jantung pang nih kayak biasa pang aja sidin. Pemalin nih hebatnya apa amalan pian? Maka kada ada penyakit. Aku kada suah berperiksa aja sidin. Pakai periksa, kada bejurut penyakit. Pintar kan Tuhan nih. Karena kada suah periksa apa kambing bulik minik kepala masuk angin aku aja sidin. Ambil balsam bakarok habang lagi din. Habang aja mencucuk mengaruk kayak nang memarut nior. Habang karena sangkaannya masuk angin lalu sembuh. Kenapa? Sebab karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi fal yazunna bi khairan. Aku kata Allah membalas hamba sesuai dengan sangkaan hambaku, maka itu sangka baiklah olehmu kepadaku. Makanya sangka baik masuk angin pada tinsi naik. Kita kayak panas sangka baik tahu dah kalau ada tinsi itu. Paksa sangka buruk ini tinsi naik. Periksa dasar bujur juga. Amun orang bahari kan kayak pang hendak berperiksa, amun duit kedede orang susah. Makanya kami ini kehilangan keluarga. Nenek kami merantau ke Medan sana di Lubuk Pakam Perbaungan Banam Bading. Sekalinya sidin seikong pulang merantau ke Kuala Tungkal Jambi, tertinggal nang belima bading di Lubuk Pakam sampai wah ini kada pencari saya. Dulu kami macam mana hendak mencari susah. Ada duit, rumah kami tawing hatap daun, dinding hatap rumah hatap lawangin, hatap daun bersambit. Malam kan bersunduk kede. Ada takutan kan dinaiki maling napa nanbil maling dia dapur harang hasa buah. Dapur harangnya kan beikat dawai dah. Amun diangkat dapurnya dah tinggal buritnya kada kau dipakai juga. Percuma juga dikunci, ada kucing bakarat tertumbuh bungkas lawang dah. Susah, kada kawa kemana-mana kami. Saya hendak munduk ke Banjar kada kawa juga. Kehilangan keluarga. Kenapa? Karena di zaman dulu tuh orangnya susah. Jadi kada kawa hendak kemana-mana. Jadi kada suah berperiksa. Jangankan hendak duit berperiksa, bertukar beres saja berhutang. Jadi kada tahu di penyakit. Nah, sebelum kita nih datang penyakit banyak, maka gunakan kesempatan sehat sebelum datang sakit. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang berharga setelah beriman kepada Allah, setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh kayak apa aja, makanan nyamannya kalau garing kada nyaman, pahit terus. Sate nang rasa gurih itu pahit juga. Mangga nang manis masam juga. Tapi kalau orang sehat lagi ke kanak nang pahit gen manis. Kenapa? Liur sehat. Maka itu gunakan untuk beramal ibadah agar kesehatan kita dipelihara. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur pasti kata Allah aku tambah. Kata Nabi, alhamdulillah nikmah amanun li zawaliha. Kalau kita ni dapat nikmat selalu bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, nanti aman. Nikmat yang lain ditambah Allah. Saya pernah diundang acara halal bihalal. Jamaah minta malam ketiga, ulun kada sanggup. Karena kalau malam ketiga kan naik speedboat kan penumpang ramai. Lainnya dudukan di atas kubung, terjemur aku di atas 2 jam. Hirang, maka hirang lawas sudah. Timbang sampai ke sana latat dipantoni orang nerai ulun.
Siapa bilang dia belimbing tak masam, sudah masam kalat pulang. Siapa bilang ustadz ni tak hitam, sudah hitam mengkilat pulang. Hendak aku jalan mau hendak malam kelima aja, akhirnya dihapuni orang. Rupanya entah macam mana pas hendak berangkat subuh jam 3 karena sakit diari. Mun kada paham diari mencret, mun kada paham juga behiraan, mun kada paham juga sakit parut, mun kada paham bulik pulang. Azan Isya sampai lagi, entah situ paham bulik. Itu rahasia penceramah hampir kehabisan modal, jadi dibuli-bulikakannya intang situ. Pagi jam 8.30 jadwal berangkat. Saya menunggu jam 8 gitu tuh berapa kali keluar masuk ke WC. Saya ditelepon oleh panitia, bagaimana Ustadz sehat? Saya jawab alhamdulillah sehat. Walaupun parut sakit, tapi mata sehat, telinga sehat, liur sehat, parut sakit, betis sehat aja. Syukurin yang ada, yang sakit kan yang sakit kan cuma satu, parut. Ini saya datang ke sini maarit tangan, imbah tergugur 3 bulan lebih dah nih, kada mau belum kau mengangkat tangan, dah bisa ke belakang kada kawa, sakit nih. Tapi kalau ditanya bagaimana kabar Ustadz, saya jawab alhamdulillah sehat, pada tangan sakit. Berdustakah kada? Sehat betis, liur sehat, tamakan ikan bawang panggang. Apa kada sehat? Tangan cuman, kan nikmat banyak masih. Masa yang satu kita harus mengeluh? Kalau kebanyakan mengeluh, kapan nak bersyukur? Syukuri nang ada. Nanti nang sakit mudah-mudahan disembuhkan Allah. Jadi saya bilang alhamdulillah sehat. Kata istri saya, batalkan aja. Saya bilang saya payah nak membatalkan. Nanti kada nyaman, kan saya yang naruh waktu tuh. Saya berusaha jangan batal. Jadi kata istri saya, daripada tercirit dalam bot, nanti bergelar Ustadz Cirit. Sementara ini kan terkenal Ustadz Afgan. Nah, kalau saya cirit kan berbahaya. Saya ini kan bagaimanapun kan juga menjaga enmet. Nah, enmet apa wibawa. Saat bergelar Ustadz Cirit, musibah ganal aja kone. Tapi saya bakal tuh apa dah. Jadi saya sebelum berangkat ada pampes cucu saya. Nah, cucu saya itu tertinggal pampesnya. Jadi saya suruh anak saya menggunting. Saya bilang sama anak saya yang ikut tadi, yang paling bungsu, yang ikut tadi anak paling bungsu, saya bilang jahitkan ke celana bapak yang pendek tuh. Untuk apa Pak? Katanya, biar nanti kalau tercirit kan disedutnya. Jadi kan kada ketahuan. Kata anak saya, dosa pampes Pak, softtek saja. Kalau softtek katanya dapat berjahitnya belem. Oh, kada tahu. Cakap tahu dari tadi kucuntan de softtek orang rumah. Ada tahu. Akhirnya saya ke Tembilahan ke Riau pakai softtek dalam bot 2 jam, ya Allah, kada nyaman lalu duduk ya apa sebagai jalan. Tapi daripada bergelau secirit ku pakai juga lah. Tapi karena saya selalu mengucapkan alhamdulillah sampai ke tempat kada lagi saya. Makanya bersyukur kalau dapat nikmat agar sehat dipelihara Allah. Yang ketiga, warinaka qabla fakrika. Kata Nabi, gunakan masa berduit sebelum datang masa kesulitan dengan duit. Kita alhamdulillah diberi Allah rezeki lebih, kita manfaatkan untuk nilai amal ibadah sebelum nikmat duit itu diambil Allah, agar kita ini disayangi Allah, disayangi masyarakat, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Kata Nabi, as-sakhiyu habibullah. Orang pemurah itu kekasih Allah, walau kana fasikan, sekalipun masa lalunya jahat, tapi dia pemurah kekasih Allah. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Jangankan orang pemurah, nang agak mirip-mirip pemurah saja dah luar biasa. Ada kisah teman saya
Tahun bujur katanya. Ada katanya kisah nanti di akhirat, ada katanya di zaman dulu orang tua berjual gambung. Gambung nang diadun kamir atau di sana roti. Nah, apa aja? Untuk. Nah, kami pokoknya gambung gitu, gambung. Karena kan yang ceramah saya, jadi gambung, pokoknya gambung. Yang megang mic saya, masalah buat lo. Nah. Jadi bikin untuk, bikin gambung, tapi pemalar. Rumahnya bertungkat tinggi. Rupanya entah macam mana kan kekanakan kan banyak main guli di bawah tuh, main kalikir, nang main belastik tuh nah bulat. Jadi rupanya kelapasan sedih mengikuti ada gambung tuh hangit syuting gugur ke perumahan. Kekanakan kada peduli gambung hangit, yang penting parai direbutakannya gambung hangit. Nang Tuhan ini karena pemalar turun ke bawah mencari gambung tadi. Ah ya bang mengikuti sukrinjing, mana gambung kok jisidin. Jaka kanakan kabur, hambur kanan buka. Ada nang tujuh ke hulu, ada yang tujuh ke hilir. Bingung nang Tuhan ini ke mana mengapung. Kapung nang ke sana, lu nang ke sana bawa. Kapung ke sana, lu nang ke sana. Sudahnya jadi seringging pulang hangit di atas. Maka Haji Siden, aku ikhlasakan aja walaupun terpaksa naik sini ke atas. Rupanya lama-lama meninggal. Nang Tuhan ini meninggal. Ada orang bermimpi. Ada orang bermimpi melihat nang Tuhan ini hendak digiring masuk ke dalam neraka. Begitu hendak dimasukkan ke dalam neraka, tiba-tiba terbang gambung hangit tadi, menahan pintu neraka tuh. Tidak boleh orang tua ini dimasukkan ke neraka. Kenapa? Ini gambung pernah disedekahkannya walaupun terpaksa. Kata malaikat, berapa biji garang? Sebiji. Ah gampangnya malaikat, lawangnya 7. Lawang neraka masukkan 7. Ini sebigiannya. Ikam ada harapan nampal syuting, nah sana beluang masih. Akhirnya dipindah malaikat lagi ke sebelah, terbang pulang gambung dok sebelah. 7 pintu neraka tertutup dengan gambung hangit. Ini orang pemurah, orang pemurah. Nang dekat pemurah saja luar biasa. Maka itu kalau kita berduit, gunakan masa berduit untuk kebaikan, untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk langgar dan sebagainya, majelis taklim. Pak insya Allah nanti rezeki kita dipelihara oleh Allah. Memang kalau kita mengeluarkan duit untuk masjid, untuk madrasah, untuk langgar, untuk majelis taklim, zahirnya berkurang tapi hakikatnya nambah. Kemudian nang keempat, wahayataka qabla mautika. Ujian Nabi, gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Setiap kita ini pasti mati. Setiap hidup ada dua nang pasti. Setiap hidup pasti ada rezekinya dan pasti mati. Kalau rezekinya masih ada, mati kada bakal datang. Kalau mati datang, rezeki kada bakal ada. Dua ini bertentangan. Inna rizka layat lubul abda kama yatlub ajal. Sesungguhnya rezeki datang kepada hamba seperti ajal datang kepada hamba. Jadi kalau tidak rezeki yang datang ajal tuh. Kalau ajal kada datang berarti rezeki itu. Amun rezeki kita masih ada hidup tuh. Amun rezeki kita habis mati itu. Ini dua nih kada kau menghindari kita. Itu barang pasti. Maka ujian Nabi iza matal insan. Dalam satu riwayat iza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila sudah meninggal dunia, anak Bani Adam itu terputus amalnya kecuali 3. Dia tidak bisa nambah amal lagi. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah artinya wakaf. Dia berwakaf untuk masjid, berpahala. Dipakai untuk berjamaah, nambah pahala. Meninggal yang berwakaf, dipakai orang pulang berjamaah, nambah lagi. Dipakai nambah sampai masjid kena dipakai. Seakan-akan si mayit masih beramal, karena wakaf tuh amalnya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya ilmu. Kita pernah mengajari anak kawan mengaji Al-Quran berpahala, dibacanya pulang nambah pahala.
diajarkannya pulang ke orang lain nambah pahala lagi. Kita meninggal dunia ajarkannya ila yaumil kiamat, sampai kepada hari kiamat terus mengalir pahala seakan-akan si mayit masih beramal, karena itu adalah amalnya, gawinya waktu hidup, mengalir setelah meninggal dunia. Nang ketiga, awaladin soleh yad'ulahu, atau punya anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya, maka kita menjadilah anak soleh. Karena kita nih anak yang diharapkan oleh orang tua di alam kubur. Selalulah kita ingat orang tua, apalagi musim hujan, banjir, kegenangan, kita dikawitan kayak Pak Presiden di kuburan nih. Namun secara matematikanya lama sidin, kayak apa yo takapit di dalam tuh. Kirim Al-Fatihah, kena kegenangan pulang kirim Al-Fatihah, ulun kada sawat memberi kawitan kok, kada berduit panghalam. Sidin sudah meninggal dunia, cabut duit masuk ke masjid, ada cilingan lalu masuk akan duit situ 50.000 niat hagin mengirimi abah mama aku. Itu anak yang bakti dengan orang tua namanya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, kalau orang tua masih hidup, jangan dikirimi Fatihah, kirimi beras, kirimi duit, kirimi baju, jangan pulang kayak Pak aja. Mama aku di rumah sorangan nih, sudahkah makan Al-Fatihah? Itu anak meleset namanya. Nang apa aja mamanya aku tahu berapa bulan nih kanyang terus parut. Kanyang aja pun anak kirim Fatihah manjang, orang kirimi beres. Itu kalau sudah meninggal, orang tua kita menunggu kiriman kita. Tapi kata Imam Ibnu Hajar, kalau anak soleh beramal ibadah sekalipun kada diniatkan hagin orang tuanya, pahalanya mengalir. Tapi lebih bagus lagi, lebih bakti kepada orang tua. Setiap apa yang kita baca kirim untuk orang tua. Setiap duit kita keluar, hendak aruhan kah, nyambut yasinan kah, hendak maulid kah, hendak rajaban kah, hendak apakah, menjamu orang, niat pahalanya hagin kedua orang tua. Nyaman orang tua dapat pahala. Tadi menjamu kami di warung tadi, niat hagin kedua orang tua. Tapi kada berniat gin sampai ada. Tapi berniat wah ini kawai juga. Mun kada sudah berniat malam ini pulang. Niat biasa begitu. Apalagi menjamu orang nang lapar. Ujian Nabi, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Siapa orang yang pernah menjamu tamunya sesuai dengan seliranya, haram jasadnya disentuh api neraka. Maka dulu kiai kami, ayah sebutannya, sepupu sekali dengan Tuan Guru Bahit, pendiri pondok pesantren kami Al-Baqiyatus Sholihat, Habib Lutfi. Kait saya kan mondok di Pekalongan. Jadi begitu mondok di Pekalongan, fotonya ayah tuh, gambar ayah tuh, guru kami itu kami anak di dinding. Habib Lutfi kan dulu masih biasa berdekat-dekat dengan pondok kami itu, duduk sekitar 20 orang termasuk saya. Sekalinya ada kawan saya yang bilang, Habib ini gambar kiai kami di Sumatera berdiri. Habib Lutfi itu ambil sidin gambar ayah sepupu Tuan Guru Bahit tuh, diperiksa sidin gambarnya. Oh ya Habib Lutfi, haza min auliyaillah, ini adalah salah satu wali Allah, tolong pertemukan saya dengan beliau. Pas mandang kamu haulun, ulun masih mundok, kayak tahu. Ternyata diantara banyak santri di Pekalongan waktu itu, ternyata yang dipilih ayah untuk ikut mengabdi di pondok Al-Baqiyatus Sholihat saya. Jadi saya sampaikan dengan ayah, Habib Lutfi pingin bertemu dengan sempian. Ayu Haji Sidin telepon 3 bulan sebelumnya. Habib Lutfi banyak jadwal karena ayah yang mengundang, pergi beliau. Datang, sebelum datang ayah panggil saya. Kata kiai kami, apa kesukaan Habib tuh? Apa kesukaan Mbah Ki Subki? Karena Ki Subki datang juga. Saya yang ingat Mbah Ki Subki itu suka makan sate. Sekali kami datang ke rumah Sidin, asli sate itu keluar. Rupanya apabila cocok dengan selera yang disuguhkan,
maka haram jasadnya disentuh api neraka. Makanya orang kalau kenduri kan lauk banyak tuh. Prasmanan tinggal ambil seorang. Itu ada gulai kambing, ada ayam besanga, ada ikan bepanggang, ada ikan begulai, ada sayurnya. Itu maksud tuan rumah, pilihlah sesuai dengan selera, bukan diambil semuanya. Cuman yang datang nih cibuknya semuanya. Memang nasinya kan banyak ada, cuman lauk kebanyakan. Soal kali diandak ada kucing belukok sebelah sana kalindungan. Apa bejubung ke atas. Tapi kada apa juga. Namun cocok seleranya nanti tuan rumah mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Kita menjamu tuh niat hagin arwah abah kita, hagin arwah mama kita sampai. Itulah harapan kedua orang tua kita lagi. Apabila beisi anak kedede, mengajari orang kada pernah, bawa kap kada pernah, karena sidin susah mengharap kiriman orang lagi. Kalau ada haul jama berdoa wali jami'il mu'minina wal mu'minat termasuk sidin. Sampaikah pahalanya? Sepakat imam yang empat mengatakan sampai. Imam Malik mengatakan sampai. Imam Malik kada usah dikhawatirkan lagi, kehebatannya luar biasa. Imam Malik itu setiap malam beribadah malam, semalaman suntuk guring satu mat juga. Itu pun begitu teguringan langsung bermimpi bertemu Rasulullah. Setiap malam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bermimpi siang jadi kenyataan. Kita mana pernah mimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus saya juga mimpi kada pati nang karuan. Mimpi kada pati waras. Tadi malam mimpi di kampung anjing. Kalau esok jadi kenyataan kemanaan buka kita. Untung cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya bakunyong berenang menyeberang sungai. Saknya esok Honda diambil dialir. Rupanya 7 bulan nunggak kada bayar. Nah, itu namanya mimpi bawa musibah. Kalau Imam Malik mimpinya bagus. Tapi kata orang ada mimpi yang bagus aja. Amun mimpi di kampung ular bagus aja. Amunnya lelaki di kampung ular hadengi itu aja ada orang hendak. Amun bibini mimpi kampung ular hadengi juga jangan buka. Pura buka aja. Itu ada orang hendak. Jadi ada kawan saya mimpi di kampung ular senangnya. Aku mimpi di kampung ular aja. Aku jangan senang dulu dilihat ularnya juga. Entah karena ular sambur jangan dihadengi. Dapat bini pemamayan. Bibinian kayak itu juga. Amun di kampung ular sawah jangan dihadengi. Dapat laki penguliran belingkun terus. Apalagi sudah kanyang. Nang bagus tu je mimpi di kampung ular tadung walaupun hirang halui tapi lincah. Makanya ibu-ibu bersyukurlah nang dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan Hajar Aswad ke rumahku. Jadi 2 tahun dah kada kau ke Makkah nang di rumah tu jadi guyur. Tapi kitabnya dedengin tu. Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan. Imam Malik melihat ada singa masuk ke kota Madinah. Meminum habis air Madinah. Paham sidin. Esok aja sidin aku kedatangan murid yang haus ilmu singa ilmu. Hadengi sidin. Ternyata yang datang Imam Syafi'i. Yang kita ni kadang-kadang mimpi ya Allah. Waktu kami lagi halui mimpinya dihitungnya. Hagin masang nomor porkas, nomor toto. Wah ini judi online pulang masang nomor tuh. Takuni kawan saya mimpi apa ding ya. Kawan saya mimpi naik sepeda Pak Ai. Berapa orang jadiin sorangan. Sepeda angka 8, ikam seikong angka 1, pasangnya 18. Sekali keluar 81. Balik mahampas ke kopiah kawan. Makanya orang berjudi ini kada menjamin sugih. Luput terus. Kadang-kadang kata Kiairan Jerit Jakarta kemarin datang ke pondok kami bercerita, anak disuruh guringan malam. Subuh dibangunakan. Bukan disuruh sembahyang, takoni mimpi. Mimpi apa tadi malam nak je. Jangan anak melihat warik bahaya. Kemana bukahnya kok kapung bahaya. Bukah naik sepeda. Wah hebat tuh jabahnya. Warik bisa bersepeda. Mungkin itu jadi kok pasang 2. Mungkin ada 18, 81. Oh jangan anak kain lo bahaya. Kenapa gerang jabahnya? Wariknya aneh bahaya aja. Warik tuh aja awaknya warik tapi muhanya agak mirip abah aja. Mimpi ada senonoh juga. Imam Malik orangnya berkeramat mengatakan bacaan tahlil dan sebagainya kita nang hidup sampai
Tidak usah dikhawatirkan Imam Malik. Sidin memaham Al-Quran dan hadis, mencari guru 700 orang banyaknya. Kita guru paling bertujuh. Itu kita masuk guru pencak silat berdua. Tinggal berlima. Hendak menyalahkan Imam Malik, kesiangan. Makanya mau hendak bertahlil berenai aja, jangan menyalahkan diorang. Namun menyalahkan Imam Malik. Imam Malik orangnya berkeramat, setiap malam mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Abu Hanifah, bacaan kita nang hidup ni diniatkan hagin orang meninggal juga sampai. Menurut Imam Syafi'i juga sampai. Imam Syafi'i ini luar biasa. Setiap malam dibagi tiga. Sepertiga malam hagin beribadah, sepertiga malam hagin memaham ilmu, sepertiga malam hagin yang lainnya. Kalau bulan suci Ramadan, Sidin 60 kali mengkhatamkan Al-Quran. Wajar aja. Sidin umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 17 tahun alifan gak hafal. Jadi imam ayat langganan kuliah qul huwallah. Ada berpindahan gak ada. Maka anak nahalui dibawa terus. Maka kademagan salah sedikit. Jadi imam tadi maju Sidin. Nah jadi pas amin rakaat kedua, nang anak menarik mamanya, mak aja. Pasti qul huwallah pulang. Ketahuan anak ayat nomor kali baca. Abahnya kan mendengar nih. Mendengar cakap anak, gengsilah ayat keanginan anak. Pindah ayat Sidin. Kemana pindahnya? Inna a'tayna. Rupanya mencari a'tayna kada tetamu. Bulik inna. Aduh jangan bini. Gawat nang Tuhan. Mun kada digini kabila selesainya. Inna muyak nang bini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan bini. Ayat Quran aja. Allahu Akbar aja Sidin. Macam mana kita hendak melawan Imam Syafi'i? Ada yang ngomong sama saya langsung, untuk apa kita ikut Imam Syafi'i Ustaz katanya. Imam Syafi'i kan manusia, kita juga manusia. Iya sama, tapi kada sama. Imam Syafi'i cerdas. Cerdasnya luar biasa. Gurunya membacakan hadis dalam satu tempat 600 hadis, ke 600-nya hafal. Paham? Kita jangankan memaham Al-Quran, kadang-kadang tulisan di dinding aja kada paham. Di dinding ada penelitian menulis, barang siapa membawa HP ke masjid tolong matiin. Rupanya orang ini kada mau ke masjid, cuman takutan on bini. Ujian nang bini ke masjid abahnya ain beresupan banget, kada suah lo ke masjid. Aku ketua yasinan, paksa nang laki tulak ke masjid, takutan on bini. Kada takutan kada on bini, cuman nang bini tawani pada laki itu tolak ke masjid bawa HP. Sekalinya kada lewas bulik pulang ke rumah. Ujian ini apa pulang maka bulik. Aku akan jadi berjemaah. Kenapa? Penatia kasar mainnya. Masa barang siapa membawa HP ke masjid tolong mati. Daripada aku dimati orang baik bulik aku di sini. Padahal mati HP-nya bukan orangnya. Dan maham itu aja salah. Kita jangankan Al-Quran, maham teka-teki aja kada bisa. Ada kiai bilang, ujar kiai, ulun ni bingun hayam ulun ni ada 10. Yang ulun tanya, hayam ini ada 10 dalam kurungan. Yang ulun tanya ujar kiai itu, amun lapas 5 berapa? Ujar nang ditanya 5 guru kada aja guru. Hayam saya di kurungan ada 10. Yang saya tanya lepas 5 berapa? 6 di sini. Di mana datang sikongnya guru aja? Kalau pulang sawah dalam sikongnya. Ada aja guru betul lah. Ngintu aja kada paham. Setelah diteliti bujur kiai itu. Aku jadiin bercerita, hayamku dalam kurungan 10. Yang kutanya bukan hayam. Yang kutanya kan lepas 5. Kalau lepas 5 ya 6. Mau lepas 6 7, lepas 7 8, lepas 8 9. Kurang berapa tahun hayam. Itu saja memaham kada bisa. Apalagi hendak memaham Al-Quran. Ada harapan kita ada cukup syaratnya. Mencari dalil kada ada. Membalas semangka dari buntut kah, dari burit kah? Dalil kada tamu secara zahir, tapi kalau dicari bisa ketemu dah. Secara zahir, setiap barang yang gugur ke bawah mencari pasti ke bawah, kan itu. Kacamata gugur ke bawah, kan ya ke bawah, kan mungkin ke atas. Mendebau gugur di bawah.
Tapi ternyata ada gugur di bawah mencari ke atas. Kan, kita kada cerita kita sampai pikir tuh, mana ada dalilnya orang jatuh di bawah cari ke atas? Mana dalilnya? Ternyata ada. Rumah bocor hari hujan. Titis ke bawah. Jadi cari mana bocornya. Awak yang bungol. Mana bisa kita memaham Al-Quran? Nangin itu aja kita akan dibiris. Nah, masuk waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita nang singkat akan diberi berkah oleh Allah. Tidak keluar kita dari masjid ini kecuali dosa kita diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.